فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selesai kita dari membahas syarat-syarat kalam. Ada 4 syarat sesuatu itu dikatakan kalam. Yang pertama apa syaratnya, Zuhair? Dia harus lafadz. Apa itu lafadz? Nah, sehingga tidak masuk dalamnya tulisan. Syarat yang kedua apa syaratnya, Abdullah? Apa murakkab? Tersusun dari 2 kata, baik secara hakikat atau takdir atau takdiran, atau lebih dari 2 kata. Nah, secara hakikat contohnya gimana? Secara hakikat maksudnya gimana? Iya, Pak. Bedanya dengan yang takdiran apa? Kalau takdiran gimana? Murakkab tapi secara takdir, tersusun dari 2 kata tapi takdir, contohnya? Kum kan kelihatannya cuma berapa? Kelihatannya cuma 1 kan? Tapi dia lebih dari 1? Iya, lebih dari 1 kan? Iya, 2 kata kan dia. Tapi secara apa 2 katanya? Secara takdiran, dikira-kirakan. Karena ada takdirnya apa di dalamnya? Anta, kum anta, ya kan? Yang ketiga apa? Syaratnya apa nih? Mufid, apa nih mufid? Nah, yang mana pembicara boleh diam, pendengar tidak lagi apa? Nunggu. Jadi dua arah ya. Pembicara sudah boleh apa? Diam, tidak perlu lanjutkan lagi ucapannya. Dengar juga apa? Tidak menunggu lanjutannya. Ya, itu namanya apa? Mufid, berfaedah. Nah, jadi walaupun dia kata-katanya banyak, tapi kalau belum selesai masih nunggu lanjutannya, maka masih belum mufid. Contohnya apa kemarin? Inja al-mator atau inna zalal mator, jika hujan apa? Turun. Ini murakkab enggak? Jika hujan turun murakkab? Murakkab kan? Lebih dari 2 kata, ya kan? 3. Tapi apakah dia mufid? Tidak. Karena masih nunggu. Pembicara belum boleh apa? Diam, ya kan? Masih harus ada kelanjutannya itu. Kenapa rupanya kalau hujan turun? Ya, paham ya? Kemudian yang terakhir apa syaratnya, Zuhair? Bil wadh, apa itu? Digunakan orang Arab dalam bahasa mereka. Katanya itu digunakan oleh orang Arab dalam bahasa mereka. Maka nggak masuk seperti apa? Hah? Yang nggak masuk jadi apa, Abdullah? Apa itu Dez? Hah? Kebalikan dari Zaid. Maklub, kebalikan dari Zaid. Atau apa lagi yang nggak masuk? Kata-kata ajam, bahasa asing kayak kita ini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, kenapa? Nggak bil wadh. Nggak dipakai orang Arab dalam bahasa mereka. Udah. Sekarang yang berikutnya. Baca matanya Ali. Wa aqsamuhu salasa, dan macam-macamnya. Macam-macamnya ada 3. Macam-macam kata sebenarnya, bukan macam-macam kalam. Paham ya? Wa aqsamuhu maksudnya macam-macam apa? Kata. Kalau kalam itu kalimat dia. Iya. Dari awal sampai titik. Itu namanya apa? Kalam. Kalau ini yang mau dibahas macam-macam apanya? Kata. Kalam itu kan terdiri dari apa? Beberapa kata ya. 2 kata atau lebih tadi kan? Nah, sekarang yang mau dibahas macam-macam katanya, bukan macam-macam apa? Kalam, macam-macam kata. Ada berapa? 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Wah, udah dibaca? Belum? Nah. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Yang pertama isim, yang kedua namanya fi'il, yang ketiga huruf yang datang dengan makna. Ya.
Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua fiil, kata kerja. Yang ketiga huruf yang datang dengan makna. Kalimat dengan makna itu untuk mengeluarkan huruf yang datang tidak dengan makna. Seperti huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Itu nggak dimaksud di sini. Bukan termasuk bagian dari kata dia. Paham? Sehingga kalimat ja'a li makna itu untuk mengeluarkan huruf hijaiyah. Keluar dengannya, itu di situ. Keluar dengannya dengan apa? Dengan penambahan ja'a li makna. Keluar dengannya huruf hijaiyah, nggak masuk. Jadi bukan itu yang dibahas. Yang dibahas ini kayak huruf jar, ya, yang ada maknanya. Kalau alif, ba, ta itu kan nggak ada apanya, maknanya. Paham ya? Yang sekarang yang pertama kita bahas yaitu isim, kata benda. Pengertiannya dalam bahasa Arab adalah kalimatun kalimatun dalla ala maknan. Dalat ala maknan fi nafsiha walam yaktarin bizaman. Perhatikan dulu kalimatun, sebuah kata dalat yang menunjukkan atas apa? Makna, ada maknanya. Fi nafsiha, pada dia sendiri, pada dirinya sendiri. Artinya nggak butuh kawan, nggak butuh pada yang lain untuk menunjukkan apanya? Maknanya. Fi nafsiha artinya apa? Pada dirinya sendiri. Artinya pada dirinya sendiri sudah ada apanya? Maknanya. Sudah kelihatan maknanya. Walam yaktarin bi zaman, dan tidak berkaitan dengan apa? Waktu. Nggak ada hubungan dengan apa? Waktu. Tidak bergandengan dengan apa? Waktu. Itu namanya isim, kata benda. Contoh sekarang. Pintu, apa pintu? Bab, ya. Ini kata menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri. Ada artinya pintu? Tahu ya? Sebuah benda yang biasa digunakan sebagai tempat untuk apa? Keluar, masuk, ya kan? Pada rumah atau bangunan. Namanya apa? Bab, iya kan? Kalaupun nggak ada kata-kata yang lainnya bisa kita tahu maknanya. Itu arti apa? Finaf siha. Nggak butuh kata yang lain untuk mengetahui apanya? Maknanya. Dan tidak bergandeng dengan apa? Waktu. Ini kan nggak bergantian dengan waktu dia. Nggak ada telah pintu atau sedang pintu atau akan apa? Pintu nggak ada kan? Nggak bisa. Dia nggak bergandeng dengan apa? Waktu. Artinya nggak bisa dibilang telah pintu atau sedang pintu atau akan pintu. Kan waktu tiga itu ya. Lampau, sekarang, dan akan datang. Nggak ada hubungannya dengan itu dia. Iya. Karena dia memang nggak berubah-ubah orang, dia kata benda. Semalam pintu. Sekarang ya pintu kan tetap gitu. Nggak ada dibilang telah pintu, sedang pintu, atau akan pintu. Nggak ada. Namanya apa? Isim. Udah ya. Yang lain-lainnya juga sama. Maktabun, apa? Meja. Udah dapat maknanya belum? Dengan satu kata ini saja bisa terdapat maknanya? Sudah. Alat yang biasa digunakan untuk meletakkan sesuatu atau menulis, ya kan? Meja. Walaupun nggak ada kata sebelumnya, setelahnya, bisa kita tahu maknanya. Itu arti fi nafsiha. Dan tidak bergandeng dengan apa? Waktu. Nggak bisa bilang telah meja, sedang meja, atau akan meja. Nggak ada kan? Gitu. Ini isim namanya. Yang kedua adalah fiil. Fiil itu apa? Kalimatun dalat ala nafsiha juga. Dalat ala maknan fi nafsiha wayak tarin bi zaman. Kalau ini apa? Ini aja bedanya. Wayak tarin bi zaman. Dia sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, tapi dia bergandeng dengan apa? Waktu. Iya. Contoh seperti apa? Zahaba
Apa artinya? Telah pergi. Hah? Ulang. Pergi. Ada maknanya. Pergi ada tahu artinya ya? Berangkat dari suatu tempat ya kan namanya apa? Pergi. Iya. Telah pergi. Ada hubungannya dengan waktu? Ada. Gitu. Walaupun nggak ada kata-kata yang lainnya kita tahu arti zahaba. Tahu. Iya kan jelas maknanya zahaba. Gitu. Itu artinya finaf siha. Wayak tarif di zaman, tapi dia bisa dihubungkan dengan apa? Waktu bisa dibilang akan pergi. Sini apa waktunya? Ada waktunya di sini? Ada apa itu? Telah. Waktu kapan? Waktu lampau, ya kan? Atau fil mudhari, misalnya nanti ya dahulu. Apa? Masuk, sedang masuk atau akan masuk. Kalaupun nggak ada kata lainnya, ya dahulu. Ada maknanya. Tahu kita maknanya? Masuk, berarti ke dalam, ya kan? Nah, kemudian dia bergandeng dengan waktu tidak? Sedang masuk, iya kan? Bisa dibilang sedang masuk? Bisa. Ini akan masuk atau sedang masuk. Berarti ini apa namanya? Fi'il. Iya, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa yaqtarin bi zaman. Dah. Yang ketiga apa? Huruf. Kalau huruf agak beda sedikit. Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Dah. Sebuah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Maknanya baru nampak. Ya, maknanya baru nampak kalau bergandengan dengan selainnya. Dia baru muncul maknanya kalau ada temannya, ada pasangannya, ada kawannya di situ. Kalau dia sendiri nggak nampak kelihatan jelas apanya maknanya. Ya, itu namanya apa? Bedanya di mana? Di bagian yang pertama. Kalau tadi fi nafsiha semuanya. Kalau huruf apa? Fi ghairiha. Dia nggak bisa dirinya sendiri menunjukkan maknanya. Dia butuh siapa? Kawan. Siapa kawannya di sini? Isim biasanya ya. Isim atau fiil juga bisa. Kan bisa fiil masuk pada huruf kan? Bisa huruf sin, saufa, sin. Nah, saya dehul. Nah, ini kawannya berarti siapa? Kalau nggak isim ya apa? Fiil. Udah. Contohnya apa? Contohnya fi. Kelihatan maknanya? Enggak, belum. Ada maknanya, ada, tapi enggak kelihatan. Karena fi itu ada banyak maknanya. Makanya untuk bisa paham apa maknanya harus dikasih pasangan, dikawani. Karena maknanya baru nampak pada selain dia. Gitu. Kalau misalnya kita katakan nahnu fil masjid. Kelihatan makna fi-nya jadi apa itu? Di dalam tempat, ya kan? Menunjukkan tempat di dalam sesuatu fi-nya. Kalau kita rubah lagi sebagaimana dalam hadis uzibat imra'atun fi hirrah. Disiksa seorang wanita fi hirrah. Apa artinya fi? Hah? Hirrah kucing. Apa fi? Karena, sebab. Ya kan, fi-nya menunjukkan apa di sini? Sabab. Menunjukkan apa? Sabab. Bukan di dalam apa disiksanya? Kucing. Paham ya? Kapan baru nampak makna fi-nya? Ketika bersambung dengan yang lain. Kalau tadi fi gitu aja, bisa kita tahu ini artinya di dalam atau dengan sebab. Nggak bisa kan? Ketika ada pasangannya baru apa? Tahu. Itu namanya apa? Huruf. Itu namanya apa? Huruf. Yang lain-lainnya juga sama. Semua huruf seperti itu sifatnya. Min. Contohnya min. Min gitu aja. Nampak maknanya? Enggak. Paham ya? Nah, tapi kalau anak katakan zahabtu minal baiti. Tahu artinya minnya sekarang? Apa itu? Zahabtu minal baiti. Ada min artinya situ? Apa? Dari pangkal. Ya kan? Ilal masjid minal baiti ilal
Berarti min menunjukkan apa? Awal mula, dari, ya. Tapi kalau misalnya ana minal muslimin, apa artinya min di situ? Termasuk, sebagian, tabaid, sebagian, ba'd. Saya sebagian dari kaum muslimin. Saya bagian. Kapan kelihatan makna minnya? Fi ghairiha, ketika bersambung dengan yang lainnya. Paham ya nanya huruf? Gitu. Kalau isim sama fiil, dia bisa nampakkan maknanya walaupun nggak ada temannya. Paham ya? Udah punya kata makna sendiri dia. Sementara kalau huruf harus apa? Ada pasangannya, harus ada temannya, baru kelihatan maknanya yang sempurna. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Udah punya gambar, udah punya bayangan ya tentang apa ini? Isim, fiil, dan huruf. Nah, sekarang kita baca syairnya. Untuk yang ini. Aqsamuhul lati 'alaiha yubna. Aqsamuhu Aqsamuhul lati 'alaiha yubna. Ismun wa fi'lun summa harfun makna. Ismun wa fi'lun wa harfun makna. Wa harfu. Dan huruf yang datang dengan membawa apa? Makna. Untuk mengeluarkan huruf apa tadi? Hijaiyah. Ya, alif, ba, ta itu enggak masuk. Udah? Aqsamuhul lati 'alaiha yubna. Ismun wa fi'lun wa harfu makna. Udah. Adapun untuk lanjutan yang kemarin, tolong ambilkan Zuhair. Mukaddimahnya biar lengkap dari awal kita ngafalnya. Jadi untuk materinya ini saja sebenarnya, satu bait ini saja tambahannya ya. Aqsamuhul lati 'alaiha yubna. Ismun wa fi'lun wa harfu makna. Udah. Aqsamuhul lati 'alaiha yubna. Ismun wa fi'lun wa harfu makna. Lanjutan yang kemarin. Wa ba'du fal qasdu bidzat manzumi. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah tadi apa? Memuji Allah sama sholawat. Dan setelah itu, fal qasdu bidzal manzumi. Fal qasdu, tujuan. Bidzal manzumi, dengan syair-syair itu. Manzum itu apa? Yang ditata rapi, ada nada-nadanya. Manzum, syair. Artinya apa? Za itu haza. Yang dimaksud dengan syair ini, yang sedang kita baca, yang sedang kita hafal, tashilu Mansur ibn al-Ajurumi. Tashilu Mansur ibni Ajurumi. Nah, Mansur ini lawannya apa? Kebalikan dari manzum, yang berserak kayak kita itu. Ini mata nasinya kan berserak, nggak disusun rapi kan. Kalau tadi kan syair kan rapi ya, semua bagi dua gitu kan. Paham bedanya? Mansur artinya yang berserak, yang nyebar. Artinya yang nggak dibikin apa syair ini.
Tujuan dari syair ini adalah untuk memudahkan apa yang berserak, ini jenis tulisannya, maksudnya nasr. Nasr lawannya apa? Syair. Udah. Apa mansur? Yang dipanjang lebarkan. Kayak punya kita sekarang ini matannya namanya apa? Mansur. Kan ada matan yang bentuknya apa? Manzum. Kenapa dibikin manzum? Padahal aslinya apa? Mansur. Supaya apa? Memudahkan tashil. Memudahkan apa yang menyebar pada yang disebar oleh siapa? Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum nulisnya pakai apa? Mansur atau manzum? Mansur. Kenapa dibikin jadi manzum? Untuk memudahkan. Paham sekarang? Fal qasdu, adapun setelah itu tujuan dari syair ini adalah untuk memudahkan apa yang disebar oleh Ibnu Ajurum, yang disebar dalam kitab apa? Matan Jurumiyah. Udah? Paham sampai sini matannya? Jadi sekarang masuk bait ketiga, bait ketiga ya. Bait ketiga, maksudnya nih tujuan dari penulisan syair ini. Ya, ini nomor 3. Nah. Udah, tambah lagi? Tambah lagi. Liman aroda hifzahu wa asura. Untuk apa dimudahkan? Bagi siapa? Liman aroda hifzahu. Bagi yang ingin menghafalnya. Wa asura. Dan susah bagi dia. Wa asura dan susah alaihi. Dan susah baginya an yahfadha ma qad nusira. An yahfadha ma apa-apa qad nusira, apa-apa yang telah disebar, ya kan? Nah, jadi untuk memudahkan, kalau kayak gitu sulit itu menghafalnya. Paham ya? Al kalamu lafzun murakkabun mufidun bil wad'i wa aqsamuhu salasa. Kenapa enggak ada nadanya? Jadi dibikin ini untuk memudahkan bagi siapa? Bagi yang ingin menghafalnya dan sulit baginya alaihi untuk menghafal apa yang disebar. Udah, yang disebar artinya yang enggak dibikin apa? Syair. Paham sampai sini? Lanjut satu lagi. Wallaha asta'inu fi kulli amal. Apa artinya ini? Wallaha asta'inu. Apa? Apa artinya ini? Wallaha asta'inu. Dan hanya kepada Allah dimajukan soalnya. Aslinya kan asta'inullah, ya kan? Saya hanya kepada Allah saya minta bantuan, minta tolong fi kulli amal, pada semua amalan, pada semua pekerjaan. Ilaihi qasdi wa alaihil muttaqal. Ilaihi qasdi, hanya kepadanya tujuan saya. Ini qasd, tujuan tadi qasd. Nih, ya. Apa artinya? Tujuan. Hanya kepadanya qasdi, tujuan siapa? Tujuan saya. Wa alaihil muttaqal, dan hanya kepada dia apa? Wa alaihil muttaqal, dan hanya kepadanya tempat apa? Muttakal. Apa muttakal? Tempat yang disandari, ya. Udah. Wallaha asta'inu fi kulli amal ilaihi qasdi wa alaihil muttakal. Udah, itu penutup mukaddimahnya. Hanya kepada Allah saya minta tolong dalam semua pekerjaan, hanya kepadanya tujuan saya dan hanya kepadanya saya bersandar. Muttakal, tempat bersandar. Udah. Nah, ulangi. Wa ba'du fal qasdu bidzal manzumi tashilu Mansur ibnil Ajurumi liman arada hifdhahu wa asura alaihi an yahfadha ma qad nusira wallaha asta'inu fi kulli amal ilaihi qasdi wa alaihil muttaqal. Enak kan ngafalnya? Gitu. Udah berarti lanjutannya ini tadi ya. Innal kalama udah masuk. Jadi ini nomor berapa ya? Nomor 3. 4 nih. 5. Ini berapa tadi? 6. 7. Ya. Baru masuk innal kalama indana faltastami
lafzun murakkabun mufidun qad wudi'. Baru masuk ini. Aqsamuhu lati alaihi yubna alaiha yubna ismun wa fi'lun wa harfu makna. Enak kan ngafalnya? Gitu. Udah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah terus kayak gitu nanti sampai selesai. Insyaallah nggak terasa. Yang penting tiap hari dia apa ini? Di murojaah. Ya, maupun sedikit. Ya, ini kan karena ada mukaddimahnya aja. Ya kan aslinya ya nggak sebanyak itu nanti ya. Ya satu ya dua kadang satu dua. Dah. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah lanjutannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.